of Us Are Dead episode 1. Kisah ini bermula dari seorang siswa pria yang bernama Jinsu yang menjadi korban pembulian oleh 3 orang siswa pria dan 1 siswa wanita di atas atap gedung dalam kondisi hujan. Jinsu yang merasa lelah dibuli terus-menerus mencoba melawan. Namun sayang, Jinsu malah dipukuli habis-habisan oleh ketiga siswa pria tersebut. Tanpa diduga, Jinsu berubah menjadi kuat dan bertingkah aneh. Ketiga siswa pembuli itu awalnya kewalahan melawan Jinsu dan tanpa sengaja salah satu siswa mendorong Jinsu hingga terjatuh dari atap gedung. Siswa yang mendorong Jinsu merasa ketakutan melihat Jinsu yang sudah tak sadarkan diri. Beralih ke latar rumah sakit. Jinsu telah berada di rumah sakit dan ternyata masih sadarkan diri ketika ayahnya yang bernama Lee Byung-chan mendatanginya secara diam-diam. Jinsu meminta maaf kepada ayahnya karena tak dapat mengontrol emosi ketika dirinya dibuli. Jinsu merasa dirinya tidak baik-baik saja dan emosinya kembali meledak untuk membunuh para pembuli dirinya. Jinsu berubah dan bertingkah seperti zombie. Namun ayahnya mencoba menenangkan Jinsu, namun tak berhasil. Sehingga ayahnya mengambil buku tebal dan memukul Jinsu hingga tewas. Lee Byung-chan memasukkan jasad Jinsu ke dalam sebuah koper dan akan dibawa ke suatu tempat. Saat berada di parkiran, tanpa sengaja Byung-chan terjatuh sehingga tangan Jinsu keluar dari koper. Byung-chan memeriksa tangan Jinsu dan ternyata Jinsu masih hidup. Jinsu pun menggelepar di dalam koper seperti zombie. Keesokan harinya, di sebuah sekolah bernama SMA Hyosan, nampak siswa dan siswi melakukan kegiatan mereka masing-masing. Seorang siswi bernama Kim Hyunju yang berada di lab science terbangun dari tidurnya. Saat hendak keluar, Hyunju mendengar sebuah suara dan dirinya mendatangi sumber suara tersebut. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah kotak aneh dan suara itu berasal dari kotak tersebut. Hyunju membuka kotak tersebut dan melihat seekor hamster. Hyunju memasukkan salah satu jarinya ke dalam lubang kecil di kotak itu untuk memegang hamster tersebut. Dan tanpa diduga, hamster itu menggigit jarinya. Hamster itu pun bertingkah aneh. Merasa jarinya tergigit, Hyunju merasa kesakitan dan hendak keluar dari ruangan. Tanpa sengaja, Hyunju berpapasan dengan Lee Byung-chan yang ternyata seorang guru sains di SMA Hyosan. Lee Byung-chan mengetahui Hyunju digigit oleh hamster tersebut. Dan saat Hyunju hendak keluar, Byung-chan menarik Hyunju untuk masuk kembali dan mengurungnya. Saat jam pulang sekolah, para siswa bergegas pulang ke rumah masing-masing. Seorang siswa bernama Chung San yang sedang bersama Gyeongsu mendapat pesan dari ibunya yang ternyata baru membuka restoran ayam goreng menggunakan namanya. Saat Chung San menatap layar ponselnya, datang siswi wanita bernama Nam Onjo bersama temannya yang bernama Asak, menabrak Chung San sehingga ponsel Chung San terjatuh. Nam Onjo mengajak Chung San untuk makan ayam goreng ke restoran milik orang tua Chung San. Dan mereka berempat pun akhirnya sampai di restoran tersebut. Mereka membicarakan rumor tentang Lee Byung-chan yang merupakan guru sains di sekolah mereka. Lee Byung-chan tak masuk mengajar beberapa hari setelah Jinsu menghilang. Dan saat Byung-chan masuk ke kelas untuk mengajar, Nayeon, salah satu teman mereka di kelas, mencium bau mayat busuk dan Byung-chan menjadi aneh setelah putranya menghilang. Beralih kembali ke gedung sekolah. Seorang penjaga sekolah mengelilingi gedung sekolah di malam hari dan Hyunju masih berada di gedung sekolah karena dikurung oleh Byung-chan. Hyunju dalam keadaan terikat dan mulutnya ditutup menggunakan plester. Sehingga penjaga sekolah tak mengetahui jika Hyunju masih berada di dalam lab science. Keesokan harinya, Nam Onjo sedang sarapan bersama ayahnya. Ayahnya tak berharap banyak terhadap nilai ujian Onjo dan Onjo tak perlu memaksakan diri. Namun, Onjo akan berusaha mendapatkan nilai yang bagus di ujian kali ini. Saat itu, Chung San datang dan mengajak Onjo untuk berangkat ke sekolah. Onjo dan Chung San tinggal berdekatan dan mereka sudah berteman sejak masih kecil.
Para siswa bergegas berangkat ke sekolah secepat mungkin agar tepat waktu. Mereka berlari sekuat tenaga agar tak terlambat. Namun sayang, Onjo sedikit terlambat sehingga namanya harus dicatat sebagai siswa yang datang terlambat. Di sisi lain, Lee Soo-hyuk melihat 3 siswa pembuli membawa 2 orang siswa lemah yang menjadi target pembulian ke gedung kosong. Di gedung kosong itu, 2 siswa dirundung karena melaporkan mereka ke pihak sekolah tentang hilangnya Jinsu. Siswa wanita bernama Enji dipaksa untuk membuka pakaiannya, dan ketiga siswa pembuli itu menyuruh siswa pria untuk merekamnya. Tak lama kemudian, Soo-hyuk datang untuk menolong mereka dan mengajak pergi. Namun, pembuli itu mengancam Enji. Jika pergi, mereka akan mengirim video itu kepada ibu Enji. Mendengar ancaman itu, Enji kembali dan merelakan dirinya direkam oleh pembuli tersebut. Pembelajaran pun dimulai. Park Sun-hwa selaku wali kelas memerintahkan semua siswa untuk mengumpulkan ponsel yang mereka bawa. Dan Park Sun-hwa menanyakan keberadaan Hyunju. Salah satu siswa mengatakan dirinya terakhir kali melihat Hyunju saat berada di lab science. Saat pembelajaran di kelas selesai, Park Sun-hwa pun menemui Byung-chan di lab science untuk menanyakan keberadaan Hyunju yang tak pulang semalaman. Dan para siswa melihat Hyunju terakhir kali di lab science setelah membersihkan lab. Namun Byung-chan mengakui dirinya tak melihat Hyunju. Tapi tanpa diduga, terdengar keributan di sebuah ruangan dan membuat Park Sun-hwa tersebut curiga. Byung-chan berusaha mencegah Park Sun-hwa masuk dan berkata di dalam ruangan tersebut ada tikus untuk penelitian dan Byung-chan juga harus segera mengajar. Park Sun-hwa pun meninggalkan lab science. Saat di dalam ruangan nampak Hyunju yang terikat dan Byung-chan merekam dirinya menjelaskan bahwa Hyunju terkena gigitan tikus lab. Dan untuk memperlambat infeksi, Byung-chan menyuntikkan obat yang hanya bisa bertahan beberapa jam. Saat Byung-chan mengajar di kelas, infeksi Hyunju bertambah parah dan membuat Hyunju kuat untuk melepaskan ikatan dari tangannya. Hyunju pun keluar dari lab science dan pergi ke kelasnya dalam keadaan terinfeksi. Para siswa dan Park Sun-hwa terkejut melihat keadaan Hyunju. Park Sun-hwa dan beberapa siswa mencoba membantu Hyunju untuk dibawa ke UKS. Namun saat akan dibawa, Hyunju mengatakan dirinya dikurung oleh Lee Byung-chan. Hyunju pun dibawa ke ruangan UKS dan siswa lainnya tetap berada di kelas sambil membicarakan hal yang mereka dengar dari Hyunju tadi. Sesampainya di UKS, Hyunju diperiksa dan ternyata suhu tubuhnya sangat rendah dan Hyunju bertingkah seperti zombie. Park Sun-hwa pun menghubungi rumah sakit dan kepolisian. Saat ambulan datang, Hyunju dibawa ke rumah sakit. Byung-chan masuk ke dalam lab dan melihat Hyunju tak berada di sana. Byung-chan seketika panik. Pihak sekolah menginterogasi Byung-chan tentang hal yang telah dilakukan kepada Hyunju. Tapi Byung-chan menekankan bahwa Hyunju tak boleh dibawa ke rumah sakit dan harus dikarantina. Namun pihak sekolah tak mau mendengarkan. Bahkan pihak kepolisian telah datang untuk menangkap Byung-chan. Di sisi lain, dokter UKS yang merawat Hyunju tadi merasakan sakit yang luar biasa di tangannya. Ternyata tangan dokter tersebut digigit oleh Hyunju saat menyuntikkan obat penenang. Dokter itu melihat matanya sendiri yang berubah menjadi merah. Seketika dokter itu terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Jam istirahat sekolah pun tiba. Ketua geng pembuli lewat di depan ruangan UKS dan melihat dokter UKS bertingkah aneh. Siswa itu bahkan merekam tingkah dokter tersebut. Dokter tersebut tiba-tiba berlari dengan kencang ke arah siswa sehingga menabrak tembok di depannya. Siswa tersebut terus merekam dan menertawakan tingkah dokter tersebut. Namun tanpa diduga, dokter itu menyerang temannya dan menggigit wajah siswa tersebut. Para siswa yang tak berada jauh dari sana pun panik melihat hal tersebut. Bahkan dokter UKS itu mengejar siswa yang lain. Para siswa yang terinfeksi pun akhirnya menyerang siswa lain. Dan akhirnya virus zombie itu merebak di lingkungan SMA Hyosan. Para siswa yang belum terinfeksi berlari ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri. Onjo dan Chungsan yang berada di kantin sekolah terkejut melihat banyaknya siswa yang bertingkah seperti zombie berusaha masuk ke kantin sekolah dan menerobos pintu kaca.
Onjo bahkan terjatuh karena ditabrak siswa lain yang berusaha menyelamatkan diri. Onjo tertegun tak bisa berdiri melihat hal mengerikan yang ada di depan matanya. Bahkan salah satu zombie pun menyerangnya.